Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar solihah kelas 3? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan materi tema 4, subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Sebelum kita memasuki ke materi kewajiban dan hakku di sekolah, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Menjadi anak pintar adalah harapan semua orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Ustadzah akan membacakan, kalian perhatikan ya. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tentu tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, di dalam bacaan rahasia anak pintar ini terdapat masalah serta penyelesaiannya. Apakah kalian tahu mana yang merupakan masalah dan penyelesaian masalah? Yuk, diperhatikan. Di dalam bacaan rahasia anak pintar terdapat masalah. Yang merupakan masalah adalah apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha. Yang merupakan penyelesaian masalah adalah yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyak membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah dan bertanya kepada guru. Yang kelima, atur waktu belajar dengan baik. Yang keenam, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara-caranya agar menjadi anak yang pintar? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Apabila teman kalian memiliki masalah, kalian harus memberikan saran kepada mereka. Apa sih yang dimaksud dengan saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, di sini Ustadzah memiliki contoh masalah. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Kalian sebagai teman Siti harus memberikan saran kepada Siti. Bagaimanakah saran yang baik untuk Siti? Diperhatikan. Saran pertama yang dapat diberikan kepada Siti adalah seharusnya Siti meminta tolong bapak atau ibu guru untuk mengajarinya cara membaca puisi yang benar. Yang kedua,
Sebaiknya Siti meminta bantuan teman-temannya yang sudah berpengalaman untuk mengajarinya cara membaca puisi. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Kegiatan Saat Jam Istirahat. Di dalam cerita ini terdapat beberapa masalah dan penyelesaiannya. Coba diperhatikan, Ustadzah yang membaca, kalian yang mendengarkan ya. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Apakah kalian tahu? Di dalam bacaan tersebut, manakah yang merupakan masalah? Coba sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Ustadzah akan garis bawah berwarna merah yang merupakan masalah. Nah, di dalam bacaan ini yang merupakan masalah adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Manakah yang merupakan penyelesaian masalah? Sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. Yang kedua, mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Yang ketiga, sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Sudah paham kan kalian? Bisakah kalian mencari masalah dan penyelesaian masalah dalam sebuah cerita? Yuk kita berlatih di buku paket yang kalian punya ya. Kewajiban dan hak. Sebelumnya, di tema 4 subtema 1, kalian sudah belajar kewajiban dan hakku di rumah. Kali ini, Ustadzah akan menjelaskan tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak? Kita ulas kembali ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban dan hak di sekolah. Di sini, Ustadzah akan memberikan beberapa contoh kewajiban dan hak di sekolah. Yang pertama adalah kewajiban di sekolah. Apa saja sih kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah? Diperhatikan ya. Kewajiban kalian di sekolah adalah belajar dengan rajin. Selanjutnya, patuh kepada bapak atau ibu guru. Menaati peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Contoh hak kalian di sekolah, yang pertama adalah mendapatkan materi pelajaran dari bapak atau ibu guru. Mendapatkan kasih sayang dari bapak atau ibu guru. Selanjutnya, mendapat nilai dari bapak atau ibu guru.
Dan yang terakhir adalah kalian dapat menggunakan fasilitas sekolah. Kita sebagai siswa mempunyai kewajiban untuk membantu bu guru yang ada di sekolah. Nah, di sini terdapat cerita Benny yang sedang membantu ibu guru. Ustazah bacakan ya. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Amati contoh kemungkinan berikut ini. Kertas yang tersedia, kertas terpakai, dan kertas yang tersisa. Di dalam cerita, semula kertas tersedia 500 lembar. Kemudian, kertas yang tersisa ada 40 lembar. Berapakah kertas yang terpakai? Caranya, untuk menentukan kertas yang terpakai, kita bisa menghitung dengan cara kertas yang tersedia kita kurangi dengan kertas yang tersisa. Hasilnya adalah 460. Masih bingung? Nah, di sini amati contoh kemungkinan yang lain berikut ini. Tentukan banyak kertas di awal dan banyak kertas yang terpakai. Kertas tersedia, kertas terpakai, dan kertas tersisa. Di sini, Ustadzah sudah mengisi di bagian kertas yang tersisa sama. Hasilnya yaitu 40. Berarti tugas kita hari ini adalah mencari banyaknya kertas yang tersedia dan kertas yang terpakai. Kita ulas satu-satu ya. Jika contoh pertama kertas yang tersedia 350, berapakah kertas yang terpakai? Caranya, kertas tersedia kita kurangi dengan kertas yang tersisa. 350 dikurangi 40. Hasilnya adalah 310. Jadi, kertas yang terpakai, jawabannya adalah 310. Contoh kedua, apabila kertas yang tersedia 100, sedangkan kertas yang terpakai masih belum ditentukan, sedangkan kertas yang tersisa 40, caranya adalah kertas yang tersedia kita kurangi dengan kertas yang tersisa. 100 dikurangi 40. Hasilnya adalah 60. Maka jawabannya kertas yang terpakai adalah sebanyak 60. Nah, bagaimana jika kita disuruh menentukan kertas yang tersedia? Yang diketahui adalah kertas yang terpakai dan kertas yang tersisa. Coba diperhatikan. Contoh ketiga, kertas yang terpakai 530. Sedangkan kertas yang tersisa adalah 40. Berapakah kertas yang tersedia? Caranya adalah kita jumlahkan kertas yang terpakai ditambah dengan kertas yang tersisa. 530 kita tambahkan dengan 40. Hasilnya adalah 570. Jadi, kertas yang tersedia adalah 570. Contoh yang keempat sama dengan contoh yang nomor 3. Jika kertas yang terpakai diketahui 190, kertas yang tersisa 40, bagaimana cara menentukan kertas yang tersedia? Caranya sama. Kertas yang terpakai kita tambahkan dengan kertas yang tersisa. 190 ditambah 40. Hasilnya adalah 230. Jadi, kertas yang tersedia adalah 230. Gimana? Sudah paham apa belum?
Gerak dasar kaki. Gerak merupakan salah satu unsur utama pada tarian. Ada bermacam-macam gerakan pada tari. Di antaranya gerakan kepala, gerakan badan, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Perhatikan contoh gerakan dasar kaki berikut. Yang pertama adalah kaki melompat ke kiri dan ke kanan. Yang kedua adalah kaki berputar ke kiri dan ke kanan. Dinamika tari adalah segala perubahan yang ada di dalam tarian. Dinamika pada tari dapat terjadi karena adanya variasi atau perubahan gerak pada sebuah tarian. Gerak dinamika pada tari sangat bervariasi, di antaranya gerak cepat dan gerak lambat. Contoh gerak cepat adalah berlari seperti pada tari kelinci. Contoh gerak lambat adalah gerakan berjingkat atau melangkah pelan. Masih banyak contoh gerak cepat dan gerak lambat dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi pada hewan atau tumbuhan. Misalnya, contoh gerak cepat yang terjadi pada hewan. Ketika hewan berlari dengan sangat cepat, itu merupakan contoh gerak cepat. Contoh gerak lambat adalah ketika tumbuhan terkena angin sepoi-sepoi, maka tumbuhan tersebut akan bergerak dengan lambat. Silakan kalian cari contoh yang lain gerak cepat dan gerak lambat dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sekian dulu materi untuk tema 4 subtema 2. Jangan lupa rajin belajar dan tetap semangat ya anak-anakku. Salam dari Ustadzah untuk Soli dan Solihah kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.